Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat memberikan sedikit pengetahuan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pemirsa. InsyaAllah salawat dan iring salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua orang-orang yang mencintai Rasul dan Rasul pun mencintai kita, dan mudah-mudahan besar harapan nanti kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan ciri tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Tentunya kita adalah makhluk ciptaannya, makhluk ciptaan Allah. Manakala kita mau mengabdi, tunduk patuh kepada Allah, maka kita adalah hamba Allah. Manakala kita tunduk patuh mengabdi kepada syaitan, maka kita menjadi hamba syaitan. Tapi insya Allah orang-orang yang ingin mencari kebaikan, orang-orang yang ingin mencari jalan hidayah, mudah-mudahan Allah jadikan ia sebagai hamba Allah yang diberikan ciri kebaikan oleh Allah. Apa sajakah ciri kebaikan itu? Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah berikan kebaikan kepada seorang hamba, maka ia akan dipahamkan dalam hal agama. Tahu belum tentu paham, tapi kalau sudah paham, insya Allah sudah barang tentu tahu. Maka yang dituntut bukan hanya tahu, tapi pemahaman. Ilmu yang diterapkan, ilmu yang diamalkan. Orang yang berilmu terkadang tidak mengamalkan. Mengapa tidak diamalkan? Boleh jadi karena belum paham. Tapi beda ketika dia diberikan pemahaman oleh Allah, walaupun sedikit ilmunya, dengan ilmu yang sedikit itu kemudian dia amalkan, maka secara tidak langsung dia telah diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pepatah Arab mengatakan, ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tak berbuah. Hidup pohonnya tapi tidak mendatangkan banyak manfaat. Manakala kita hanya sebatas mencari ilmu tapi tidak mau beramal, bukankah iblis lebih berilmu daripada kita? Bukankah iblis lebih kenal Allah daripada kita? Bahkan ia telah bertatap muka langsung kepada Allah, tahu ilmunya Allah, tapi iblis tidak. Allah berikan pemahaman. Oleh karenanya hendaknya kita mencari ilmu, kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Dapat ilmu enggak banyak, sedikit materi tauhid, maka hendaknya kita mengesahkan Allah dan janganlah kita mensekutukannya. Dapat materi ibadah sholat, maka hendaknya kita sekuat mungkin untuk menjalankan sholat 5 waktu di mana saja kita berada, dan jangan lagi kita meninggalkannya. Boleh jadi di luar sana banyak hafal Quran, hafal hadis, tapi tidak mau diamalkan, merasa ilmunya lebih tinggi daripada yang lain, sehingga lupa beramal. Hati-hati, iblis pun berbuat seperti itu.
Maka walaupun ilmu sedikit, insya Allah terus ditambah, ikut kajian, ikut ta'lim di luar sana. Ketika ia akan mendatangkan ketaatan kepada Allah, kemudian memberikan kebaikan kepada sesama, yakinilah bahwasanya itu ilmu dan pemahaman yang sumbernya dari Allah. Manakala dengan ilmu itu kita semakin sombong, manakala dengan ilmu itu kita semakin angkuh baik kepada Allah maupun sesama manusia, sehingga kita lupa beramal, hati-hati, segala sesuatu yang dapat melalaikan dari ketaatan kepada Allah boleh jadi ilmu itu datangnya dari syaitan. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman dalam hal agama sehingga kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ciri kebaikan yang kedua yang Allah berikan kepada seorang hamba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi yusibhu minhu." Barang siapa yang Allah berikan kebaikan kepada seorang hamba, maka ia akan disegerakan ujiannya. Maka sudah barang tentu mereka yang sekolah di akhir semester ada ujian. Kenapa? Sekolah. Lah ini enggak, merasa diuji tapi enggak ikut sekolah, kan lucu. Oh, saya sedang diuji, sekolahnya kapan? Hanya orang-orang yang ikut materi pendidikan sehingga dia akan ikut ujian. Hanya orang-orang yang mau taat kepada Allah, maka dia yang ikut ujian dari Allah. Karena ada tiga nih. Ada ujian, ada teguran, ada azab. Ini masing-masing ada kriteria khususnya. Orang yang ikut ujian adalah orang-orang yang mau beriman kepada Allah, maka dia berhak mengikuti ujian dari Allah. Manakala ia lulus dari ujian itu, menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya teguran. Teguran ini buat orang-orang yang lalai, lupa akan mengingat Allah, makanya ditegur. Boleh jadi ditegur, dicubit, dipukul, digebuk. Cara Allah untuk menegurnya, apakah yang ditegur itu merasa tertegur atau tidak merasa? Kalau merasa tertegur, yang tadinya dia jarang sholat 5 waktu, ditegur oleh Allah dengan sakit, dia tambah rajin sholatnya, alhamdulillah. Kemudian dia ditegur lewat hartanya, yang tadinya kaya, pelit, ditegur jatuh bangkrut, ingat Allah, alhamdulillah, masih mau ditegur, masih bagus. Yang parahnya lagi, sudah ditegur tidak merasa ditegur, sakit, tambah nggak ingat Allah, jauh dari ketaatan. Ini apa namanya kecuali siksaan untuk dunianya. Sebelum sakit bermewah-mewahan, bermegah-megahan, kejar dunia, lupa ibadah. Dikasih sakit, nambah ngaur, tambah nggak mau sholat, tambah nggak mau dekat sama Allah. Ini apa namanya? Azab, siksaan dari Allah. Tapi alhamdulillah buat kita, manakala kita taat, kok hidupnya susah terus ya? Kok rezekinya begini-begini aja ya? Di luar sana ada orang yang nggak pernah sholat, rezekinya ngalir. Oh ini kok rajin sholat, kok biasa-biasa aja. Boleh jadi hikmahnya kenapa kita disedikitkan rezekinya, biar nanti di akhirat dihisap harta nggak lama-lama. Cari hikmah sehingga kita semakin yakin bahwa Allah memberikan kebaikan kepada kita. Sesungguhnya ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita, itu adalah pemberian yang terbaik yang kadang kita tidak ambil pelajaran dan hikmahnya, sehingga kita merasa kadang Allah ini
enggak sayang dengan saya, padahal sayang banget. Allah ini enggak cinta dengan saya, padahal Allah itu cinta banget. Kita yang enggak cinta terhadap diri kita sendiri. Kita yang enggak sayang dengan diri kita sendiri. Oleh karenanya buat pemahaman saya, orang kaya adalah orang yang menyandarkan hatinya ke Allah. Mengapa dikatakan orang kaya? Karena dia menyandarkan diri kepada Allah yang maha kaya. Kaya, walaupun secara rumahnya geribi, sederhana, biasa-biasa aja, tapi kaya. Laisa lakinna an kasratil arad walakinna kinna nafsi. Hakikat kaya bukanlah kaya harta, akan tetapi hakikat kaya adalah kaya hati. Sedangkan orang yang miskin, orang yang tidak menyandarkan hatinya ke Allah, menyandarkan hatinya kepada harta, kepada kedudukan, pada orang-orang hebat, maaf, itu bukan orang kaya, tapi itu orang miskin. Mengapa orang miskin? Karena dia telah kehilangan tempat bersandar kepada Allah yang maha kaya. Padahal semua milik Allah, jabatan milik Allah, harta milik Allah, rupa cantik ganteng milik Allah. Mana yang punya kita? Enggak ada. Oleh karenanya ciri tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba, disegerakan ujiannya. Sering bertubi-tubi dapat ujian, alhamdulillah, berarti sekolah. Adapun yang ketiga, tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan ista'malah." Barang siapa yang Allah berikan kebaikan kepada seorang hamba, maka ia akan diberikan istakmalah. Apa itu istakmalah? Yuwafiquhu li'amali shalih qabla mautih. Diberikan taufik, diberikan hidayah kepadanya sehingga dia mau memperbaiki diri, bertobat kepada Allah menjelang atau sebelum kematiannya. Istakmalah. Ini salah satu ciri kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Ketika menjelang kematiannya, dia menyibukkan diri untuk bertobat, memperbaiki diri sebelum datang kematiannya. Manakala boleh jadi kita lihat tetangga kita atau saudara kita atau jamaah kita yang tadinya nggak rajin sholat, di tuanya atau sebelum kematiannya tambah rajin sholat, dia bertobat, Masya Allah, kemudian meninggal, yakini bahwa dia husnul khotimah. Mengapa? Karena ada ciri kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Apa? Diberikan kesempatan memperbaiki sebelum kematiannya. Oleh karenanya kematian itu bukanlah daftar urut abjad A, B, C, D, saya Jeffrey, di tengah-tengah kasihan yang hurufnya A, namanya Adi, wah di awal duluan matinya. Tidak. Akan tetapi yang ajal bukanlah daftar urut, tapi daftar cabut, tergantung kontrak kita kepada Allah. Mau di mana saja kelak maut akan menjumpai kita. Mau dalam posisi di mana saja, di tempat apa saja, maut akan menjumpai kita. Sekalipun kita berlindung di tembok yang besar. Oleh karenanya beramallah menjelang kematian kita. Jangan tunggu entar besok nanti tua saja, tidak. Karena kita ajal nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu. Bahkan Rasulullah pun nggak dikasih tahu kapan ajalnya, apalagi kita. Maka bersiap-siaplah menjelang datangnya kematian kita untuk beramal soleh. Karena orang yang mati tidak akan pernah hidup kembali. Dan permintaan ketika orang itu sudah meninggal, ya Allah bangkitkan saya sehari saja, sejam saja, semenit, lebih dari itu, untuk saya bisa menginfakkan harta saja di jalan Allah, untuk saya beribadah padamu, maaf sudah tidak bisa. Maka jangan menyesal.
Kalau menyesal di dunia masih enak, nggak naik kelas tahun ini nyesel, besok insya Allah tahun naik kelas. Hari ini dipecat, besok cari kerja dapat lagi. Tapi beda dengan kematian. Makanya jangan dunia, jangan kau jadikan tempat bermain yang melalaikan engkau dari mengingat Allah. Karena kampungmu hakikatnya bukan di dunia tapi di akhirat. Yang namanya orang yang punya kampung rindu akan kepulangan, rindu mudik. Orang yang mudik tentunya akan mempersiapkan bekal-bekalnya. Supaya apa? Ketika dia pulang kampung dia senang, bahagia. Adapun yang selanjutnya, yakni yang keempat, tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba, yakni Rasulullah SAW bersabda, "Mayyuridillahu bihi khaira yaj'al khuluquhu hasanah." Barang siapa yang Allah berikan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan membaguskan hatinya, Allah akan membaguskan akhlaknya. Maka semua tindak tanduk, semua anggota tubuh ini dapat tercermin dari akhlaknya. Oleh karenanya ketika Rasulullah diutus, bukanlah untuk yang lain kecuali menyempurnakan akhlak manusia yang ada di muka bumi ini. Maka ketika Allah berikan anugerah akhlak yang baik, tutur kata yang sopan, santun, masya Allah. Ini pemberian dari Allah, tanda kebaikan bahwa orang itu diberikan kebaikan oleh Allah. Dia punya mulut, dia jaga. Dia punya tangan, dia berikan hak-haknya. Dia punya telinga, dia dengarkan untuk yang baik-baik. Dia punya kaki, dia langkahkan untuk yang baik-baik. Akhlaknya baik. Jadi kalau nggak baik gimana? Sebenarnya itu pilihan. Hakikatnya Allah nggak pernah dan nggak mau membuat kita celaka kecuali diri kita sendiri yang menjerumuskan untuk kita celaka. Maka hendaknya mudah-mudahan dari keempat ini Allah pahamkan agama, Allah berikan ujian. Insya Allah Allah bekali ilmu dengan berikan pemahaman, syukur dan sabar. Kemudian Allah berikan kesempatan menjelang kematian kita untuk bertobat terlebih dahulu. Yang keempat, mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita akhlak-akhlak yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Benar datangnya dari Allah, salah karena kealpaan saya. Manakala channel ini bermanfaat, bisa membantunya dengan menekan like dan subscribe. Semoga channel dakwah ini semakin berkembang dan tolong dibagikan. Tolong dibagikan. Besar harapan dari channel ini dapat memberikan jalan hidayah untuk kita semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.